kita tidak tahu sampai berapa lama COVID ini akan mendera kita. Saya ingin memulai dari satu hal, satu paradigma, bahwa nyawa warga negara Indonesia jauh lebih penting dari apapun. Halo Sobat RH sekalian, sekarang pukul 1:21 baru saja saya pulang dari acara Indonesia Lawyers Club, kebetulan menjadi pembicara terakhir. Tadi baru selesai pukul 12.30, baru saja sampai di rumah dan membuat video ini, yaitu video jalan lurus. Apa yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini masih terkait dengan COVID-19 atau COVID-19, COVID-19, yaitu kebijakan pemerintah DKI yang sudah menetapkan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Itu akan dimulai tanggal 10 April. Jadi sesungguhnya tindakan resmi pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini baru tanggal 10 April nanti. Kemarin sekadar himbauan. Saya ingin memulai dari satu hal, satu paradigma, bahwa nyawa warga negara Indonesia jauh lebih penting dari apapun, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan mungkin dampak-dampak yang akan diperoleh, akan dialami nantinya. Karena kenapa? Konstitusi kita mengatakan bahwa tugas utama pemerintah adalah pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi itu dulu yang harus dilakukan. Barulah kemudian memajukan kesejahteraan umum, barulah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Karena kita sudah terlindungi, sudah sejahtera, dan tentunya sudah cerdas. Persoalannya, ketika menangani COVID-19 ini, ada beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah yang menurut saya regulasi tersebut tidak cukup untuk memerangi COVID-19 dengan time frame dan kepastian bagi kita semua. Kita tidak tahu berapa lama PSBB ini akan berlangsung. Kita tidak tahu apakah pemerintah akan mensuplai kita kebutuhan pokok atau tidak. Pertama, yang ingin saya bahas mengenai Perpu nomor 1 2020. Perpu itu, sebagaimana judulnya, Sobat RH sekalian, sebenarnya lebih banyak mengatur mengenai soal keuangan, soal jaminan bagi pemerintah untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang salah satunya tentu terkait dengan COVID-19. Masalahnya adalah Perpu ini seolah-olah merupakan jaminan bagi impunity, bahwa aparat-aparat yang melakukan kebijakan tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata kalau beritikat baik dan patuh pada perundang-undangan yang ada. Lalu kemudian juga dikatakan kebijakan yang diambil terkait dengan Perpu ini tidak bisa dimintakan atau digugat, salah satunya ke Pengadilan Tata Usaha Negara tentunya. Hal lain adalah bahwa uang atau biaya yang sudah dikeluarkan dalam konteks Perpu ini juga tidak bisa dikatakan sebagai kerugian negara. Nah, itulah kritik terbesar oleh komponen society, masyarakat, bahwa seolah-olah Perpu ini merupakan impunity bagi pejabat-pejabat negara yang menjalankan kewajibannya dalam konteks memerangi COVID-19. Padahal, Sobat RH sekalian, ketentuan-ketentuan tersebut tidak harus dimasukkan dalam Perpu. Kalau memang para pejabat menjalankan Perpu ini, mengeluarkan kebijakan dengan itikat baik dan kemudian juga patuh pada peraturan perundang-undangan, ya tentu saja tidak bisa dipidanakan dan digugat secara perdata. Itu sudah dengan sendirinya. Tapi kalau dia beritikat tidak baik, kemudian juga korup, walaupun atas nama Perpu dan COVID-19, tetap bisa dituntut, bisa dibawa ke pidana. Demikian juga misalnya klausul mengenai kerugian negara. Kerugian negara itu nanti akan dihitung oleh BPK, akan dihitung oleh BPKP, atau oleh penyidik penegak hukum. Mereka lah yang kemudian menentukan apakah akan terjadi kerugian negara atau tidak dalam konteks kalau seandainya terjadi korupsi. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini, dalam jalur ini, saya mengingatkan agar pemerintah aware mengenai ketentuan dalam Perpu ini, agar jangan sampai dijadikan tameng untuk
impunity atau impunitas mereka-mereka yang bermaksud tidak baik, menjadi free rider di dalam bencana nasional. Padahal kita tahu undang-undang korupsi kita mengatakan kalau mereka korupsi di tengah bencana, yang terjadi adalah hukuman mati tuntutannya. Jadi korupsi di tengah bencana itu adalah hukuman mati, bukan impunity. Jadi itu satu poin yang ingin saya garis bawahi, agar pemerintah betul-betul aware dengan Perpu ini, jangan menjadikan Perpu ini sebagai perlindungan free riders, sehingga penegak hukum tetap bisa melakukan penyidikan kalau terjadi korupsi dana bencana yang keluar karena Perpu ini, karena dalam konteks memerangi COVID-19. Bahkan kritik saya terbesar adalah Perpu ini seperti tidak berbicara mengenai bagaimana strategi memerangi COVID-19, tapi lebih banyak muatannya pada masalah keuangan negara, pada jaminan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang di luar undang-undang yang ada. Terbukti misalnya kalau orang bicara tentang Omnibus Law, Perpu ini sesungguhnya Omnibus Law karena dia membatalkan beberapa pasal dalam sejumlah undang-undang. Ini bisa dilihat Perpu ini, Perpu nomor 1 dan pasal penutupnya. Silakan dilihat, banyak sekali undang-undang yang kemudian diubah. Tapi persoalannya adalah kita tidak tahu sampai kapan kemudian perubahan itu berlaku. Misalnya kalau Perpu ini diterima DPR dan menjadi undang-undang. Tidak heran kalau komponen masyarakat konon kabarnya sudah ada yang menggugat Perpu ini untuk di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu soal Perpu. Yang kedua, Sobat RH sekalian, mengenai yang namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 itu hanya mengatur mengenai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Padahal kita tahu bahwa Undang-Undang Kekarantinaan itu memberikan beberapa pilihan tindakan dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Bisa melakukan PSBB, tapi juga bisa melakukan karantina, baik karantina wilayah, karantina rumah maupun karantina rumah sakit, termasuk juga melakukan karantina terhadap perbatasan agar kemudian orang, barang atau alat transportasi tidak mudah masuk keluar seenaknya. Nah, persoalannya Sobat RH sekalian, PP ini hanya mengatur tentang PSBB, dan di dalam PSBB itu memang ada kewenangan pemerintah. Satu, bisa membatasi sekolah atau kerja. Mereka bisa tidak sekolah dan tidak kerja. Kemudian bisa membatasi kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, bisa membatasi kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya adalah tidak memiliki sebuah strategi untuk jelas-jelas membuat orang berada di rumah. Karena pertanyaan yang paling mendasar adalah, kalau pemerintah menyuruh orang berada di rumah, dan itulah yang paling aman, apa jaminan hidupnya? Karena kalau pilihannya adalah karantina wilayah misalnya, atau karantina rumah sakit, atau karantina rumah, maka pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok. Kalau ini pemerintah pusat hanya memberikan stimulus ekonomi, atau memberikan kemudian jaring pengaman sosial, tetapi belum jelas soal pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari selama masa misalnya harus staying at home, harus stay di rumah saja. Nah, harusnya menurut saya Sobat RH sekalian, PP ini harusnya mengatur tidak hanya mengenai PSBB, pembatasan sosial berskala besar, harusnya juga mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan lain dalam kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk karantina tadi. Jadi kalau ada eskalasi dalam wilayah tertentu, maka PSBB ini bisa dikombinasikan dengan karantina rumah, dengan karantina rumah sakit, dan dengan karantina wilayah. Hanya memang konsekuensinya adalah harus ada kebutuhan pokok yang disuplai oleh pemerintah, oleh negara kepada semua penduduk yang ada di wilayah karantina tersebut, tidak peduli mau kaya atau miskin. Tetapi seperti saya pernah katakan, yang kaya, yang mampu mungkin bisa membantu pemerintah dengan membayar bahan pokok yang disuplai tersebut. Karena itulah yang paling aman. Jadi harusnya PP ini tidak hanya mengatur mengenai PSBB, tapi mengatur tindakan-tindakan lain juga. Jadi kalau ada eskalasi nanti di daerah,
maka kemudian kepala daerah sudah punya payung hukum untuk menerapkan selain PSBB. Itu soal PSBB dan dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Hal lain lagi, Sobat RH sekalian, mengenai yang terkait dengan Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, yang juga mengatur PSBB tentunya, yang merupakan tindak lanjut dari PP dan sebelumnya Kepres. Kritik terbesar saya terhadap Permenkes ini adalah dia hanya mengatur mengenai PSBB. Wajar saja, karena memang PP-nya yang sebagai induk dari Permenkes ini hanya mengatur mengenai PSBB. Tetapi persoalannya adalah tata cara untuk menerapkan PSBB, yang padahal saya katakan PSBB bukan jawaban. Kalau kita mau memerangi COVID-19 ini secara total, itu terlalu birokratis. Jadi penetapan PSBB oleh pemerintah daerah itu harus izin dulu kepada Kementerian Kesehatan. Nanti Kementerian Kesehatan akan mereview apakah kemudian itu akan diizinkan atau tidak. Nah, aneh sekali menurut saya, Sobat RH sekalian, bagaimana mungkin kita memerangi COVID-19 ini yang kita sudah anggap sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dengan cara yang sangat birokratis. Dan jangan lupa Sobat RH sekalian, secara formil penerapan PSBB itu baru akan dilakukan di DKI tanggal 10 April. Dan DKI adalah wilayah atau provinsi pertama yang menerapkan PSBB. Coba bayangkan, berarti sebelumnya hanyalah imbauan-imbauan yang sifatnya informal. Padahal saya katakan PSBB pun belum menyelesaikan masalah secara total. Karena itulah untuk poin ini saya ingin mengatakan kalau PP-nya belum berubah, harusnya tidak perlu usul dari bawah ke Menteri Kesehatan terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai kedaruratan, Sobat RH sekalian, seperti misalnya pasukan, kalau di Amerika Serikat misalnya, kalau dia mau menyerang ke sebuah daerah atau sebuah negara, kemarin menyerang Irak misalnya beberapa tahun yang lalu, maka dia terjunkan dulu pasukan. Setelah pasukan stay di sana, deployment-nya selesai, barulah dia minta izin Kongres, karena akan terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Kalau Kongres mengizinkan, maka berarti akan ada pembiayaan terhadap deployment pasukan tersebut. Kalau Kongres tidak mengizinkan, maka kemudian pasukan harus ditarik kembali. Nah, harusnya logika yang sama diterapkan di dalam pelaksanaan PSBB oleh daerah. Harusnya silahkan daerah menerapkan PSBB-nya masing-masing, tetapi dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam, harus melapor kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dengan data-data mengapa diterapkannya PSBB di daerah tersebut. Lalu kemudian Kementerian Kesehatan melakukan review, menyimak kembali data dan fakta yang diajukan untuk kemudian memutuskan apakah akan melanjutkan PSBB-nya atau menyetop atau mengurangi gradasinya. Nah, harusnya itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi yang sekarang yang terjadi adalah, bisa dibayangkan Sobat RH sekalian, ada lebih dari 500 kabupaten kota, ada 34 provinsi kita. Kalau seandainya mereka satu-satu mengajukan izin kepada Menteri Kesehatan, saya kira virus sudah akan tersebar di mana-mana dan tindakan mereka menjadi terlambat. Karena tidak ada payung hukum yang kuat untuk misalnya melarang kegiatan-kegiatan masyarakat, kecuali hanya mengimbau kesadaran masyarakat. Padahal himbauan tentu bukan hukum yang bisa dipaksakan. Itu 3 produk yang saya persoalkan. Tapi masalahnya, kalaupun 3 produk tersebut diperbaiki, maka pertanyaan kita adalah, maksud saya produk hukum, Sobat RH sekalian, apakah langkah misalnya di DKI ini untuk melakukan PSBB adalah langkah yang tepat? Saya bicara dengan para dokter. Sesungguhnya kalau mau jujur, yang paling aman adalah stay at home selama beberapa waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan lockdown, istilah populernya. Kita di lockdown di rumah, di lock di rumah masing-masing, stay at home, working from home, tidak kemana-mana, tidak menerima tamu, hanya berinteraksi di antara anggota keluarga. Disitulah kemudian tidak akan ada penyebaran virus, karena tidak ada unsur-unsur luar yang masuk ke kita. Tetapi kalau misalnya
kita harus stay at home dan kemudian tidak ada supply kebutuhan pokok dari pemerintah, dari negara, ya tidak akan mungkin bisa dilakukan. Masalahnya bukan hanya soal uang saja, bukan hanya kemampuan ekonomi, tetapi soal pergerakan keluar dan masuk. Katakanlah misalnya kita membeli kebutuhan pokok di mall, di pasar tradisional, maka yang kita andalkan kan hanyalah bahwa yang datang ke sana adalah orang-orang yang melengkapi dirinya dengan perlindungan, mungkin dengan masker, dengan sarung tangan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak jaminan bahwa dia tidak membawa virus ke dalam rumah. Kenapa? Walaupun dia pakai masker, walaupun dia pakai sarung tangan, bisa jadi kemudian anggota-anggota tubuh lainnya merupakan pembawa virus. Dan ketika dia berinteraksi di rumah, maka dia menyebarkan virus itu ke anggota rumah. Maka menurut saya, kalau kita mau tindakan radikal, mungkin jauh lebih baik kita lockdown di rumah, stay at home di rumah untuk waktu 14 hari misalnya, 30 hari misalnya, tetapi pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah dan pihak terkait menyediakan kebutuhan pokok. Dan pada video sebelumnya saya katakan, kita masyarakat yang mampu membeli kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang wajar. Tetapi kita tidak bisa tidak membiarkan diri kita melakukan pergerakan baik keluar maupun masuk rumah. Kita tidak tahu sampai berapa lama COVID ini akan mendera kita, tetapi tindakan yang paling total dan yang paling radikal mungkin jauh lebih baik untuk menyelamatkan kita. Mudah-mudahan saya tidak keliru, karena ini adalah pendapat yang juga saya tanyakan kepada para dokter. Karena kalau semakin banyak orang yang terpapar, maka mungkin tidak akan ada kemampuan kita untuk mengobati mereka lagi. Karena kita sudah kekurangan alat-alat kesehatan yang ada untuk membuat mereka bisa recovery yang terkena atau terpapar virus ini. Itu pendapat saya, Sobat RH sekalian, di jalan lurus ini yang betul-betul saya upayakan agar berpikir selurus-lurusnya sesuai dengan keyakinan ilmu, sesuai dengan hukum yang saya pahami, tanpa berpikir apakah ini kemudian ada muatan-muatan politik atau tidak. Karena yang paling penting adalah keselamatan masyarakat yang lebih utama, nyawa lebih utama dari masalah apapun, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Itu saja. Jangan lupa sekali lagi subscribe, share, comment, and like channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin di dalam jalur yang khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Ciao.